Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Jamaah Isya, jamaah tarawih yang berbahagia rahimakumullah. Sungguh satu keharusan, satu keniscayaan kalau malam hari ini kita senantiasa menunjukkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah kita terima. Khususnya kita diberinya kesempatan memasuki Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh maghfirah, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketenangan. Dan kalau kita lihat atau kita ingat saudara-saudara kita di Angola, di Rohingya, maupun di Uighur Cina, mereka menjalani puasa dengan penuh penindasan dari pihak lain. Atau mungkin saudara-saudara kita, maaf mungkin baru saja terjadi siang tadi, satu musibah di pantai Sabrana. Belasan orang tertimbun reruntuhan batu karang dan sampai saat ini masih dilakukan evakuasi. Beberapa korban selamat luka parah dan beberapa di antaranya meninggal. Oleh karena itulah rasa kesyukuran, satu keprihatinan memang sudah semestinya senantiasa kita tunjukkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memasuki Ramadan ini dengan penuh satu kesungguhan bermuhasabah. Kenapa muhasabah menjadi satu tema yang patut kita canangkan di Ramadan ini? Kita mengetahui beberapa kejadian pra-Ramadan. Kita lihat satu gejala yang menarik di antara umat Islam. Katakanlah sejak peringatan Isra Mi'raj istana, ketika dilantunkannya Al-Quran dengan langgam yang lain, begitu banyak orang saling bertentangan dan kadang-kadang mereka membuli, mengucapkan kata-kata yang tidak santun. Padahal saya percaya masing-masing punya alasan. Belum lagi kemarin Menteri Agama mengucapkan tentang penghormatan terhadap orang yang tidak puasa. Langsung kemudian Menteri Agama pun melakukan pembulian, penghinaan, pelecehan, ucapan-ucapan yang tidak santun di media sosial kepada Bapak Wakil Presiden. Dan lebih memprihatinkan lagi, kita bersyukur malam ini bangsa Indonesia, Islam Indonesia memasuki Ramadan bersama-sama. Tetapi kalau kita lihat di media sosial, begitu mudahnya orang mencemoohkan kelompok lain hanya karena perbedaan pandangan saja. Kita tahu keduanya tidak ada salahnya kepada mempunyai dasar perlindungan. Memang Masjid Kauman sejak awal telah mencanangkan satu Ramadan dari Kamis berdasarkan dengan Islam. Tapi kita tak menghormati perlindungan orang lain. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita bersama di Ramadan ini, kita tinggalkan semua hal yang menampakkan wajah Islam yang kurang begitu bagus. Di media sosial begitu mudahnya kita saling mencaci dengan bahasa-bahasa yang tidak santun. Memang terkadang ucapan-ucapan itu dipicu oleh keberpihakan, apalagi kalau sudah berbau-bau kekuasaan. Kita bisa melihat dan kita perlu ingat firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepada Allah lah kembali segala sesuatunya. Segala sesuatu milik Allah, kekuasaan milik Allah, dan kita manusia dituntut dan dituntut untuk menjadi khalifatullah fil ardh yang mensejahterakan bumi ini seisinya. Oleh karena itulah jamaah yang berbahagia, kita tidak menutup mata terhadap berbagai kelompok yang ada di umat Islam yang kadang-kadang mempunyai perbedaan pandangan. Kritik boleh dan sangat dibolehkan, tetapi bagaimana kritik yang santun itu kemudian
bisa diterima tidak lagi dengan emosi, tetapi semuanya dengan akal sehat. Manusia memang senantiasa punya kecenderungan untuk memiliki, menguasai segala sesuatunya. Manusiawi. Tetapi bagaimanakah keinginan itu bisa mendapatkan satu guidance, satu panduan sesuai kehendak Allah, agar jangan satu keinginannya itu kemudian melanggar hak-hak orang lain yang dalam perkembangan peradaban manusia selalu diwarnai oleh perebutan hak kepemilikan dan kekuasaan. Bahkan sejak Kabil membunuh Habil adalah juga karena berebut hak kepemilikan dan kekuasaan atas perempuan. Memang sejak awal peradaban manusia dipakai seperti itu, tetapi bukan berarti kemudian kita melakukan memperjuangkan hak semau kita sendiri. Dalam perkembangan kehidupan manusia, kecenderungan ini terus berjalan dan berkembang, bahkan kemudian untuk memperkuat dirinya manusia berkelompok dan bersarikat untuk mendukung keinginannya. Ini adalah satu yang menarik yang bisa kita lihat dalam perkembangan sejarah manusia. Oleh karena itulah jamaah yang berbahagia rumah Allah, kadang-kadang untuk mendapatkan dukungan orang lain, orang melakukan berbagai macam hal yang kadang-kadang disebut dengan janji-janji manis agar dia mendapatkan dukungan yang akhirnya juga kekuasaan. Saking semangatnya orang mendapatkan kekuasaan, tidak jarang upaya yang dilakukan tidak lagi memikirkan halal haram atau kepatutan, tapi semuanya dilakukan. Sehingga kita bisa melihat dalam perkembangan terhadap manusia, begitu mudahnya orang mencari dibangun. Oleh karena itulah mumpung Ramadan, Allah memberikan karunia Ramadan tahun ini 1436 Hijriah. Marilah kita hilangkan silih sengketa. Bukan berarti semuanya harus sama. Kita hidupkan dialog dengan sebaik-baiknya, meskipun kepada orang yang tidak suka. Bagaimana Rasulullah SAW pada perang Uhud, ketika beliau terluka parah dan para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, laknatlah orang itu. Apa kata Rasulullah? Allah mengutusku bukan untuk melaknat, tetapi untuk dari rahmat semesta alam. Saya yakin dan percaya, kita semua yakin bahwa Islam adalah rahmat semesta alam. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi kita mewujudkan rahmat semesta alam tersebut. Rasulullah yang sudah bersimbah darah tetap tidak mau melaknat para musuh-musuhnya, karena Rasulullah ketika saya diutus untuk rahmat semesta alam. Lah kita yang belum tersinggung apa-apa, kadang-kadang begitu mudahnya melaknat. Dan kadang-kadang kemudian kita melaknat pun menjadi permainan orang lain. Akhir-akhir ini kadang-kadang kita mudah melaknat. Bayangkan kalau kita sekarang duduk dengan tentram di masjid yang dirahmati Allah ini, sementara saudara-saudara kita sesama muslim di Timur Tengah, di Suriah, di Irak, di Yaman saling melemparkan senjatanya, saling bunuh-membunuh. Dan tadi saya baca di sebuah media televisi, sudah ratusan anak yang tewas di Yaman. Anak-anak yang tidak berdosa apapun kelompok dia. Ini adalah hal yang sangat memprihatinkan. Sementara senjata yang dipasok oleh orang lain, dan pasokannya itu juga nanti mengambil dana mereka juga. Kadang-kadang kita menjadi prihatin, kenapa saudara-saudara kita mudah lupa hanya untuk menginginkan sesuatunya. Sekali lagi melihat Ramadan 1436 Hijriah ini yang merupakan anugerah Allah yang luar biasa. Kita manfaatkan dari hari-hari, dari waktu-waktu. Kita berpuasa kepada Allah, kita mohon petunjuk kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk yang hak, karena memang petunjuk adalah milik Allah. Inna hudallah. Jangan sampai kemudian kita terlena oleh keinginan-keinginan kita. Bahwasanya Al-Quran yang diturunkan Allah dalam bulan Ramadan di awal ini, kita yakini semuanya adalah petunjuk guidance
manusia dalam kehidupan di dunia. Untuk itulah kita kaji Quran ayat demi ayat. Kita pahami maknanya melalui berbagai pengajian kajian, sehingga kemudian kita menyadari apakah perlunya kita saling melaknat dan mencaci sesama Muslim bahkan. Dan kadang-kadang seorang cendikiawan mengatakan umat Islam khususnya di Indonesia ini mudah ketakutan. Dan ketika ketakutan diwujudkan mencurigai orang lain, sehingga kemudian kita terpinggir dari peradaban. Oleh karena itulah kita sebagai mayoritas penduduk bangsa ini, kita punya keberhasilan untuk menunjukkan kebesaran hati kita, untuk menunjukkan kedewasaan kita dalam masalah agama, dan kita menjadi rahmatan lil alamin. Itu adalah Allah. Oleh karena itulah melalui ibadah ini di malam pertama ini kami sangat berharap agar Ramadan 1430 Hijriah ini sekali lagi dapat kita maknai dengan sebaik-baiknya. Kita ikuti berbagai kajian, kita laksanakan ibadah tarawih maupun ibadah-ibadah sholat yang lain dengan penuh kehusuan ketawaduan. Dan insya Allah takmir Masjid Istiqomah dalam rangkaian kegiatan Ramadan ini telah menyiapkan berbagai hal, seperti kita lakukan malam hari ini jamaah tarawih dan kajian sebelum tarawih. Insya Allah dan malam pukul 2 bagi yang mengendaki sholat tarawih pukul 2 dini hari, kita pun memberikan fasilitas. Esok subuh jamaah subuh dilanjutkan dengan kajian pada subuh. Kemudian